Ya, itu apa hak kita, kewajiban kita, wajib kita apa pertahankan. Belakangan, kita disuguhkan dengan drama geopolitik yang terasa ganjil namun nyata, terkait perebutan 4 pulau yang berada di ujung barat Sumatera, yaitu Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar antara masyarakat Aceh dengan masyarakat Sumatera Utara. Mungkin bagi sebagian orang, keempat pulau ini hanyalah nokta kecil di atas peta Indonesia. Tetapi, bagi masyarakat Aceh, keempat pulau ini bukan hanya sekedar tanah atau gugusan karang, melainkan bagian dari sejarah, identitas, dan bahkan harga diri. Bayangkan saja, keempat pulau ini sudah seperti potongan mozaik yang telah lama tertempel rapi dalam bingkai Aceh. Lalu, tiba-tiba dicopot, dipindah, dan diklaim masuk ke dalam Sumatera Utara. Apakah semudah itu memindahkan tanah air hanya karena koordinatnya lebih dekat? Apakah jarak geografis kini menjadi hakim tunggal dalam perkara kedaulatan? Semua ini bermula dari kesalahan koordinat yang dikirimkan Aceh kepada Kemendagri pada tahun 2008. Koordinat yang salah sasaran ini menjadi awal terbitnya keputusan administrasi pusat yang secara sepihak mengalihkan 4 pulau tersebut kepada Sumatera Utara. Seperti coretan tinta yang keliru di peta, tetapi menghasilkan pergeseran batas yang sangat berdampak. Bukankah itu ibarat menukar album kenangan keluarga kita hanya karena foto-fotonya tertempel di halaman yang salah? Pertemuan antara Gubernur Aceh dengan Gubernur Sumatera Utara pada 4 Juni tahun 2025 berakhir tanpa solusi, dan bahkan diwarnai gestur simbolik yang menimbulkan amarah publik. Bukankah itu menandakan bahwa yang disengketakan bukan hanya pulau, melainkan juga martabat? Tetapi semua menjadi semakin kompleks ketika informasi terkait kekayaan alam di perairan sekitar 4 pulau tersebut mulai beredar, seperti potensi geografis, potensi sumber daya alam, potensi ekowisata dan konservasi laut, potensi pariwisata, dan potensi adanya migas. Potensi yang meski belum sepenuhnya terbukti secara geologis, bahkan data seismiknya belum lengkap untuk membuat semua mata menoleh dan semua telinga menajam. Apakah kita akan membiarkan potensi menjadi pemicu sengketa sebelum keabsahannya diuji secara ilmiah? Bukankah itu seperti memetik buah dari pohon yang belum tentu beracun atau bergizi? Klaim bahwa wilayah itu kaya akan migas seharusnya tidak menjadi dasar untuk mempercepat penetapan batas administratif. Bahkan, lembaga seperti BPMA atau Badan Pengelola Migas Aceh mengakui belum ada survei akustik, belum ada hasil seismik, dan belum ada verifikasi P50 yang sah. Lantas, jika itu belum jelas, mengapa penetapan wilayah administratif berlangsung secara cepat? Perlu diingat bahwa Aceh tidak hanya menggugat dari sisi geografis. Terdapat dasar historis yang kuat. Pemisahan Aceh dari Sumatera Utara pada 1 Juli tahun 1956, pengesahan batas oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956, Kanun Aceh, SK Agraria tahun 1965, hingga Peta Militer tahun 1978 semuanya menegaskan bahwa 4 pulau tersebut berada dalam wilayah Aceh Singkil. Maka pertanyaannya, apakah kita mau menghapus sejarah demi koreksi administratif belaka? Apakah semua kesalahan data bisa menghapus 6 dekade pengakuan teritorial? Jika negara ini berdiri di atas prinsip hukum, maka pergeseran wilayah sekecil apapun haruslah melewati uji keabsahan. Tidak cukup hanya rapat koordinasi dan verifikasi data spasial. Kita butuh transparansi, partisipasi rakyat,
dan kejujuran. Apalagi ini menyangkut wilayah yang kaya akan sumber daya. Karena jika pemerintah tidak menyelesaikan sengketa ini secara adil, maka hal ini bisa menjadi contoh buruk bagi masa depan, di mana wilayah lain mungkin juga bisa dipindah atau diperdebatkan hanya karena alasan administratif atau ekonomi, tanpa kejelasan hukum. Bahwa tanah bisa dipindah, hak bisa digeser, dan suara rakyat bisa diredam selama ada potensi di baliknya. Jangan sampai 4 pulau tersebut menjadi simbol kegagalan negara dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan bermartabat.